keempat akan memaparkan materi hasil dari makalah kami yang berjudul Gejala Kejiwaan Manusia. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi saya. Yang pertama, bagian A, gejala-gejala kejiwaan pada manusia normal. Manusia sebagai makhluk hidup selalu melakukan aktivitas setiap harinya. Aktivitas yang dilaksanakan oleh individu itu ada yang bersifat jasmania atau fisiologis dan ada yang bercorak rohania atau psikologis. Semua bentuk kegiatan yang bersifat terjadinya pengurasan tenaga, baik secara fisik maupun secara psikis, merupakan karakteristik peristiwa-peristiwa kejiwaan yang fenomenal. Biasanya, pada setiap manusia yang normal memiliki gejala-gejala kejiwaan atau pernyataan-pernyataan jiwa yang secara garis besar dalam general psikologi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, gejala jiwa pengenalan atau kognisi. Secara etimologis, istilah kognisi atau kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cognoscer yang berarti mengetahui, to how to recognize. Kognisi merupakan istilah yang digunakan oleh ahli psikologi atau psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan. Kognisi adalah kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang atau sesuatu itu. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Kemampuan kognisi biasa disebut dengan kecerdasan atau intelijensi. Faktor yang berpengaruh dalam kognisi atau kognitif. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam aspek kognisi, diantaranya adalah yang pertama, fisik. Interaksi fisik antara individu atau kelompok dengan dunia luar merupakan sumber pengetahuan baru. Dengan adanya interaksi tersebut, maka seseorang akan mendapat pengalaman serta mengembangkannya. Yang kedua, kematangan. Faktor kematangan dalam sistem syaraf menjadi penting karena memungkinkan seseorang memperoleh manfaat secara maksimal dari pengalaman fisik. Faktor ini membuka kemungkinan untuk perkembangan, sedangkan dalam kondisi kurang hal tersebut akan membatasi perkembangan prestasi secara kognisi. Yang ketiga, lingkungan sosial. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial mencakup peran bahasa dan pendidikan. Pengalaman fisik dapat memacu atau menghambat perkembangan kognisinya. Dilihat dari perilaku yang ditampilkan, gejala kognisi dalam psikologi meliputi yang pertama, penginderaan, yang kedua, pengamatan, yang ketiga, reproduksi, yang keempat, asosiasi, yang kelima, fantasi, yang keenam, memori, yang ketujuh, gejala lupa, yang kedelapan, berpikir, yang kesembilan, tanggapan, yang kesepuluh, intuisi, perasaan atau emosi. Pada umumnya, perbuatan kita sehari-hari disertai oleh perasaan-perasaan tertentu, yaitu perasaan senang atau tidak senang. Perasaan senang atau tidak senang yang selalu menyertai perbuatan kita sehari-hari disebut warna efektif. Warna efektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah atau samar-samar saja. Dalam hal warna efektif yang kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, dan lebih terarah. Perasaan-perasaan ini disebut emosi. Beberapa macam emosi antara lain gembira, bahagia, terkejut, jenuh, benci, was-was, dan sebagainya. Perbedaan antara perasaan dan emosi tidak dapat dinyatakan dengan tegas, karena keduanya merupakan suatu kelangsungan kualitatif yang tidak jelas batasnya. Pada suatu saat tertentu, suatu warna efektif dapat dikatakan sebagai perasaan, tetapi dapat juga dikatakan sebagai emosi. Oleh karena itu, yang dimaksudkan emosi di sini bukan terbatas pada emosi dan perasaan saja, tetapi meliputi setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai dengan warna efektif, baik pada tingkat yang lemah atau dangkal maupun pada tingkat yang kuat atau mendalam. Perubahan-perubahan pada tubuh saat terjadinya emosi. Yang pertama, reaksi elektris pada kulit meningkat bila terpesona. Yang kedua, peredaran darah bertambah cepat bila marah. Yang ketiga, denyut jantung bertambah cepat bila terkejut. Yang keempat, bernapas panjang kalau kecewa.
Yang kelima, pupil mata, membesar bila sakit atau marah. Yang keenam, liur, mengering kalau takut atau tegang. Ketujuh, bulu roma, berdiri kalau takut. Yang kedelapan, otot. Ketegangan dan ketakutan menyebabkan otot menegang atau bergetar atau tremor. Yang kesembilan atau yang terakhir, komposisi darah. Komposisi darah akan ikut berubah dalam keadaan emosional karena kelenjar-kelenjar lebih aktif. Yang ketiga, gejala jiwa kehendak atau konasi. Konasi merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia. Dapat diartikan sebagai aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Tujuan adalah titik akhir dari gerakan yang menuju pada sesuatu arah. Adapun tujuan kemampuan adalah pelaksanaan suatu tujuan-tujuan yang harus diartikan dalam suatu hubungan. Misalnya, seseorang yang memiliki suatu benda, maka tujuannya bukan pada bendanya, akan tetapi pada mempunyai benda itu, yaitu berada dalam relasi atau hubungan milik atas benda itu. Seseorang yang mempunyai tujuan untuk menjadi sarjana dengan dasar kemauan, ia belajar dengan tekun, walaupun mungkin juga sambil bekerja. Untuk mempermudah mempelajarinya, maka gejala kemauan dibagi menjadi 3. Yang pertama, dorongan. Dorongan ialah suatu kekuatan dari dalam yang mempunyai tujuan tertentu dan berlangsung di luar kesadaran manusia. Dorongan ini dibedakan menjadi 2 golongan, yakni dorongan nafsu dan dorongan rohania. Yang kedua, keinginan. Keinginannya itu nafsu yang telah mempunyai arah tertentu dan tujuan tertentu. Dan yang ketiga, hasrat. Hasrat ialah suatu keinginan tertentu yang dapat diulang-ulang. Yang keempat, gejala campuran. Gejala campuran di sini maksudnya ialah gejala yang meliputi perhatian, kelelahan, dan sugesti. Perhatian adalah reaksi umum yang menyebabkan bertambahnya aktivitas daya konsentrasi dan fokus terhadap satu objek. Yang mempengaruhi intensitas perhatian ialah faktor eksternal, meliputi benda-benda yang berhubungan dengan kebutuhan dasar individu, serta stimulus. Yang kedua adalah faktor internal, meliputi minat dan keinginan, perasaan, serta kebiasaan. Kelelahan adalah isyarat bahwa energi tubuh kita menyusut dan menurun. Teori kelelahan meliputi teori intoksinasi racun dalam tubuh serta teori biologis, yaitu kekurangan energi. Sugesti adalah pengaruh yang berlangsung terhadap kehidupan psikis dan segenap perbuatan kita, baik perasaan, pikiran, maupun kemauan kita yang dapat menggerakkan atau menguatkan pikiran. Dan fenomena kejiwaan seperti yang saya jelaskan tadi lebih banyak dipopulerkan oleh para psikolog dari benua Eropa guna memudahkan orang dalam mengkaji peristiwa-peristiwa kejiwaan yang fenomenal yang terdapat dalam diri manusia normal. Pandangan ini berorientasi pada asumsi bahwa setiap manusia normal dan berbudaya manapun di dunia ini pada dirinya memiliki jenis-jenis gejala kejiwaan tersebut. Bahkan, keempat gejala kejiwaan itulah yang selalu merupakan bagian awal dari perjalanan seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Bisa jadi, antara satu jenis gejala jiwa dengan yang lainnya saling keterkaitan dalam pembentukan kepribadian individu. Artinya, setiap aktivitas manusia selalu diikuti oleh keempat jenis gejala tersebut. Tidak bisa dipisahkan, meskipun yang satu gejala dengan yang lain ada yang lebih dominan, tergantung rangsang apa yang ditemui oleh individu dalam lingkungannya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Nancy Ratnasari. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya tentang gejala kejiwaan manusia. Yang kedua yaitu persoalan gangguan kejiwaan pada manusia. Yang pertama, pandangan psikopatologis. Meskipun konsep tentang gangguan dan penyakit kejiwaan sekaligus juga cara-cara pengobatannya telah berhasil ditemukan dalam dunia psikologi. Namun, berbagai gejala gangguan dan penyakit jiwa yang dialami oleh manusia masih sukar ditentukan batasannya. Misalnya, ada sikap dan gaya hidup yang dianggap normal oleh suatu kelompok, tapi ternyata dipandang abnormal oleh kelompok lain, dan yang dianggap anormal pada zaman dahulu justru dipandang normal pada saat ini. Abraham Maslow dan Mittelman dalam buku
yang memadai, memiliki kemampuan belajar dan pengalaman, memiliki kesanggupan memuaskan tuntutan dan kebutuhan kelompoknya, memiliki sikap sehat terhadap kelompok dan kebudayaannya, memiliki integritas kepribadian. Deskripsi yang dipaparkan oleh Maslow dan Mittelman dapat dipertimbangkan sebagai patokan mana orang yang dianggap normal dan abnormal. Namun apa yang digambarkan oleh kedua pakar tersebut belumlah ideal dalam realitas sehari-hari yang kita temui, yakni relatif banyak individu yang memiliki kelemahan, kekurangan dan kelebihan tertentu. Akan tetapi kita bisa menganalisa seseorang moral jika tidak terlalu menyimpang dari pandangan di atas, dan bila sebaliknya menyimpang, maka dapat dikategorikan ke dalam kelompok abnormal. Yang kedua, sekilas tentang perilaku patologis. Banyak faktor dan penyebab orang bertingkah laku menyimpang. Kita bisa menganalisis kehidupan di kota-kota besar pada abad modern. Ini sangat kompleks dan bervariasi. Berbagai sikap kehidupan tampak begitu kentara. Hubungan sosial semakin renggang, rasa kasih sayang antar sesama semakin berkurang, hidup semakin materialistis dan individualistis. Realitas hampir punah dan kehidupan yang dirasakan semakin bingung. Sebab tergesa-gesa, penuh persaingan, serta kesemburuan semakin meningkat dan sebagainya. Semua gejala ini akan memicu timbulnya perilaku patologis atau gangguan dan penyakit jiwa. Dan perilaku patologis ini tampak dalam berbagai warna dan corak seperti psikopati dan psikonaresiosis. Psikopati adalah kelakuan mental yang ditandai dengan tidak adanya pengorganisasian dan pengintegrasian pribadi. Pribadi psikopati ini adalah pribadi yang antisosial, tidak dapat bertanggung jawab secara moral, selalu kontra dan terjadi konflik dengan norma-norma karena proses dinamika kehidupan individu ini berada dalam lingkungan sosial yang immoral. Individu yang menderita psikopati sejak kecil tidak pernah mendapat kasih sayang, kelembutan, kemesraan, dan perasaan aman dari keluarga dan lingkungan sosial, sehingga untuk selamanya ia kehilangan kemauan dan kemampuan untuk menerima rasa kasih sayang dan cinta dari orang lain. Akibatnya, dalam diri individu yang bersangkutan akan menimbulkan perasaan benci, dendam, dikejar-kejar, gelisah, kacau, merasa bersalah, dan tidak memiliki rasa kemanusiaan. Yang kedua, psikoneurosis adalah bentuk gangguan jiwa akibat komplikasi perasaan, ketakutan, dan kecemasan yang mendalam. Penderita dalam kategori ini biasanya tidak mampu mengadakan penyesuaian dan pengadaptasian terhadap lingkungan dan respon yang mengenainya. Wijaya menjelaskan bahwa biasanya gangguan ini dibedakan dalam dua jenis psikoneurosis, yaitu histeria dan psikatenia. Histeria adalah gangguan emosional yang ekstrim, mencakup gangguan fungsi psikis, sensoris, motoris, dan syaraf-syaraf yang disebabkan oleh usaha represi terhadap konflik-konflik di dalam ketiak dan sadaran individu. Histeria biasanya diakibatkan oleh lemahnya pembawaan sistem syaraf, tekanan, mental stres akibat kecewa, syok, trauma, dan pengalaman-pengalaman pahit lainnya. Gejala individu yang menderita histeria ditandai dengan sangat egois, suka dipuji, ingin diperhatikan dan dikasihani, serta perilaku semaunya. Bahkan ada gejala-gejala seperti sering gemetar, kejang-kejang, sering pingsan, pelupa, dan sering sedih. Sedangkan psikatenia adalah ketegangan akibat rasa takut atau fobia. Psikatenia umumnya disebabkan oleh pernah mengalami sesuatu hal yang menakutkan, mengguncangkan, mengerikan, dan sebagainya. Kemudian pengalaman itu dicoba disalurkan ke dalam bawah sadar dan dilupakan, namun akan timbul kembali bila ada objek yang sama, dan pada saat itulah ketegangan terjadi. Fenomena kepribadian penderita psikatenia ini ditandai oleh adanya ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan dan tidak rasional. Adapun gangguan-gangguan yang mengikuti psikatenia diantaranya yaitu fobia, obsesi, dan populasi. Fobia sering diartikan sebagai ketakutan yang tidak rasional dan tidak bisa dikontrol oleh si penderita terhadap sesuatu situasi tertentu. Obsesi ini adalah emosi